guys, welcome to channel A sampai Z. Di channel ini kita akan membahas berbagai macam hal yang tentunya bisa bermanfaat. Di video kali ini kita akan membahas tentang proses pengobatan sakit pinggang, di mana ini adalah pengalaman pribadi saya yang rasanya bisa bermanfaat untuk dibagikan. Oke, sakit pinggang itu ada yang menyebutnya sesuai dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Ada yang bilang kecetit, terus ada yang bilang makrecet, terus bahasa Inggrisnya low back pain. Oke guys, sebelumnya kita bahas dulu tentang penyebab daripada sakit pinggang ini. Oke, di sini sesuai dengan gambarnya ini guys, seperti yang saya alami kemarin, itu gara-gara saya mengangkat 2 dos air minum sekaligus, dan pada saat saya menyimpannya di lantai, tiba-tiba itu di pinggang saya kayak ada rasa putus begitu ya, kayak ada rasa kesetrum gitu. Dan langsung sakitnya itu minta ampun guys. Tumben saya mengalami hal seperti ini dan benar-benar sangat menyiksa sekali. Nah, sesuai dengan keterangan dari dokter juga, ini dikatakan kalau ada otot yang sedang mengalami kerusakan gitu ya, atau otot robek seperti pada gambar ini. Jadi inilah sebenarnya penyebabnya daripada sakit pinggang yang kita alami guys. Nah, ini ceritanya pas banget seperti ini. Saya mengangkat air minum hanya 2 karton saja. Mungkin karena kondisi tubuh memang lagi nggak bagus, jadinya ya bisa mengalami masalah seperti ini gitu. Atau mungkin gerakan yang salah. Tapi waktu itu guys, saya sudah berjaga-jaga memang karena saya tahu ya air itu berat, jadi saya angkatnya dengan pelan-pelan tapi tetap juga mengalami hal itu gitu. Dan sesuai dengan gambar ini, nah beginilah keadaan tulang belakang kita waktu itu guys. Jadi ada otot yang sementara robek di situ dan ini benar-benar sangat menyiksa sekali. Jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti ini, semoga saja video ini nantinya bisa bermanfaat ya. Dan penyakit ini bisa dialami oleh pria maupun wanita. Dan bisa dialami oleh siapapun juga, termasuk bule juga ya bisa mengalami hal ini. Dan by the way guys, setelah saya pelajari, ternyata sakit pinggang saya ini disebabkan karena saya itu tidak ada bergerak selama beberapa hari dan hanya karena duduk terus saja. Nah, waktu itu saya lagi kesel banget dan pelampiasan dari kekesalan saya itu hanyalah main game. Jadi waktu itu saya main game selama 3 hari 3 malam berturut-turut begitu, dari legend, dari rank saya di legend itu guys, sampai di mythic gitu ya. Jadi 3 hari 3 malam itu nge-push rank karena memang lagi kesel banget juga ya. Dan pada waktu itu saya juga lambat-lambat makan, dan setelah sharing-sharing dengan teman-teman begitu, ternyata lambat makan juga bisa menjadi pemicu daripada terjadinya sakit pinggang seperti ini. Katanya perut kita itu atau usus kita itu mengkerut gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya yang namanya usus turun guys. Gitu. Jadi usus turun itu bisa menyebabkan yang namanya sakit pinggang. Oke, rank di mythic, tapi sakit pinggang, aduh, nggak ada gunanya. Oke lah guys, di sini tidak hanya bisa dialami oleh orang yang suka duduk lama-lama, tapi para olahragawan pun bisa mengalami hal seperti ini. Karena memang mungkin kondisi fisik lagi nggak bagus, atau karena memang waktu itu dia salah bergerak, gitu. Jadi hal ini bisa dialami oleh siapapun juga. Oke, ada satu hal yang perlu teman-teman ingat di sini saat kita mengalami sakit seperti ini, kita nggak boleh terlalu stres. Jadi usahakan dibawa santai saja. Nah, kalau kita stres, penyakitnya ini malah akan menjadi semakin parah. Baiklah, sekarang kita langsung bahas untuk proses pengobatan yang saya lakukan pada sakit pinggang ini. Nah, pada waktu itu karena sudah sore dan gak ada puskesmas yang buka, saya langsung saja pergi ke tukang urut atau tukang pijat. Nah, di situ karena saya merasa sangat sakit banget, sudah nggak tahan lagi, dan di situ mulai diurutnya dari bagian pinggang dulu guys. Di bagian pinggangnya katanya gitu diperbaiki, terus diurut-urutin, dan juga diurutnya di bagian perut. Karena pada waktu itu buah sakarnya pun terasa bengkak ya. Nah, untuk teman-teman yang mengalami sakit pinggang begini, itu ada hubungannya dengan yang namanya usus turun. Karena biasanya kalau kita itu pernah mengalami gejala usus turun, jadi otomatis sakit pinggang itu akan menyusul guys. Jadi di sini perutnya itu berusaha dinaikin sama tukang urutnya, dan mulai terasa enak sih sebenarnya di sana. Tetapi pada waktu itu kan jarak dari tukang urutnya ke rumah itu kan jauh guys. Jadi pada saat pulangnya itu
di jalan tergoncang-goncang lagi karena hanya naik motor. Jadi perutnya itu sakit lagi, pinggangnya itu sakit lagi, malah tambah parah dari sebelumnya. Wow, sakit banget guys. Sampai malamnya itu pas malam hari nggak bisa tidur sama sekali. Dan waktu itu saya tidak ada mengkonsumsi obat. Nah, jadi untuk proses pemijitannya itu sudah saya lakukan, tapi tidak ada perubahan apapun yang terjadi. Oke, lanjut. Besok harinya saya langsung pergi ke puskesmas yang ada di tempat saya ini. Dan ini adalah pilihan yang paling bijak ya menurut saya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah sakit pinggang seperti ini, tidak ada salahnya untuk pergi ke puskesmas. Di situ kita akan mendapatkan penanganan atau pemeriksaan dari dokternya. Dan kebetulan pada saat itu saya perginya jam 8:30 dan jam 9 itu sudah ada dokternya, jadi langsung diperiksa sama dokternya. Dan dokternya pun langsung memeriksa di bagian pinggang, kemudian di bagian perut, dan juga memeriksa langsung di bagian buah sakarnya. Wow, di situ saya merasa kayak bagaimana gitu guys, malu banget gitu ya. Dalam keadaan perut sakit itu otomatis burung kita itu menjadi mengempis sampai seukuran jari kelingking gitu ya. Malu banget guys, ya ampun. Dan di situ juga ada seorang suster gitu. Pokoknya, aduh, pasrah banget lah, rasa malu itu udah kayak gimana gitu karena sakit pinggangnya udah nggak ketahanan banget gitu. Jadi diperiksa-periksa di sana. Takutnya itu kan itulah terus turunnya itu parah gitu takutnya. Jadi setelah diperiksa begitu akhirnya hanya diberikan obat saja, tidak ada suntikan yang diberikan gitu. Dan diperiksa juga di bagian punggung, dokternya bilang tulangnya juga kayak diperiksa-periksa gitu ya. Katanya itu hanya ada otot yang robek atau ada otot yang sedang mengalami kerusakan gitulah. Nah ini kan saya jelaskan juga karena habis mengangkat berat. Nah jadi kata dokternya itu ini hanya masalah otot saja, tidak ada masalah di tulang atau di bagian perut kita. Nah jadi di sini untuk obat yang diberikan itu adalah seperti ini. Ini dia guys. Obat pertama itu adalah vitamin, namanya itu Livron Biplex. Nanti kita akan bahas juga tentang fungsi daripada masing-masing obat ini. Kemudian obat yang kedua itu Diclofenac sodium, kemudian paracetamol, dan kemudian dexamethasone. Jadi 4 jenis obat ini yang dia berikan gitu. Dan untuk aturan minumnya itu yang vitamin Livron Biplex-nya hanya 1 kali dalam 1 hari. Terus di sini untuk Diclofenac sodiumnya diberikan dosis 2 kali 1, jadi 2 kali dalam 1 hari ya, pagi dan sore. Terus untuk paracetamolnya 3 kali 1, jadi 3 kali sehari. 3 kali sehari ya, pagi, siang, sore. Terus yang dexamethasone juga sama 3 kali 1, jadi 3 kali dalam 1 hari, pagi, siang, dan sore hari. Jadi inilah obat yang kemarin diberikan oleh dokternya pada hari pertama. Dan dokternya bilang lanjut kontrol lagi ya di hari Sabtu itu selang 2 hari kalau nggak salah ya, selang 2 hari. Kemudian saya pergi lagi ke sana dan langsung saja dilakukan pemeriksaan seperti hari pertama, diperiksa di bagian pinggangnya, kemudian yang paling penting itu di bagian perut dan juga di bagian buah sakarnya. Dan untuk di bagian buah sakar pun untuk pembengkakannya pun sudah hilang, sudah mendingan seperti itu, jadi nggak seperti di hari awal. Jadi guys, di sini dokternya bilang nggak boleh dipijat ya untuk masalah seperti ini. Cukup minum obat saja gitu katanya. Kalau dipijit itu malah takutnya nanti malah tambah parah gitu. Jadi sebenarnya ini hanya masalah di otot saja yang mengalami kerusakan seperti tadi. Jadi nggak perlu sampai dipijit gitu. Oke, lanjut untuk obatnya pun diberikan obat yang sama, hanya diganti vitaminnya saja. Di sini diberikan vitamin B kompleks namanya. Jadi dokter yang bilang sudah ada perubahan ya, jadi tidak begitu serius untuk masalahnya. Jadi tinggal dilanjut aja untuk minum obatnya gitu katanya dokter. Baiklah, sekarang kita langsung saja gini bahas untuk obat-obatan ini. Yang pertama adalah Livron B kompleks ini adalah vitamin ya. Dari komposisinya ini vitamin B1, vitamin B2-nya ada gitu, jadi vitamin B12. Dan ini emang benar-benar penting banget ternyata vitamin B kompleksnya. Jadi untuk dosis yang dia kasih ke saya ini hanya satu kali dalam sehari gitu. Jadi sesuaikan dengan petunjuk dokter ya. Walaupun misalkan obat ini kita bisa beli di apotek. Oke guys, selanjutnya di sini tentang Diclofenac sodium. Diclofenac sodium obat apa gitu ya? Diclofenac sodium adalah obat yang digunakan untuk mengobati rasa sakit
sendi kaku, dan juga peradangan yang sering disebabkan asam urat, sakit gigi, melahirkan, atau karena operasi. Obat tersebut cara kerjanya adalah memberhentikan produksi zat yang menimbulkan rasa sakit. Kalau rasa sakitnya di seluruh tubuh bisa menggunakan obat oral atau tablet. Manfaat diklofenak sodium dapat mengatasi rasa nyeri atau sakit yang seringnya dirasakan di persendian tulang yang mempersulit penyelesaian kegiatan sehari-hari gitu guys. Setelah mengkonsumsi obat ini, rasa sakit kita itu akan mulai berkurang dan kita bisa beristirahat. Lanjut untuk parastamol, di sini obat yang paling umum yang sudah kita sering gunakan. Jadi kandungan analgesik dalam obat ini bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin di sistem saraf pusat, SSP gitu namanya. Prostaglandin merupakan zat penyebab timbulnya peradangan yang diproduksi tubuh. Saat produksi zat tersebut dihambat, maka otak tidak akan menerjemahkan gejala yang terjadi sebagai rasa sakit, sehingga tubuh tidak merasa sakit, nyeri, dan juga demam. Perlu diingat, obat ini tidak bekerja sebagai antiinflamasi, maka dari itu aman untuk anak-anak dan dewasa karena tidak akan menyebabkan iritasi lambung. Begitu guys. Jadi ini untuk parastamolnya juga penting sekali. Nah, awal-awalnya saya pikir ini parastamol hanya digunakan untuk mengobati demam seperti itu, tapi ternyata banyak banget kegunaan daripada parastamol ini, terutama untuk meredakan rasa sakit itu ya, anti peradangan lah istilahnya guys. Jadi ini penting sekali ternyata yang namanya parastamol. Jadi itu adalah obat yang dianjurkan 3x1, jadi pagi, siang, sore. Untuk parastamolnya harus dikonsumsi dengan rutin ya sehabis makan. Oke, lanjut untuk masih kita bahas tentang parastamol. Ini masih parastamol. Sedangkan kandungan antipiretik bekerja sebagai penurun suhu, sama-sama menghambat produksi prostaglandin yang merupakan mediator dari rasa nyeri, demam, serta inflamasi. Serta prostaglandin antipiretik juga berperan menghambat COX-3 pada hipotalamus di otak besar. Apalagi tuh kalau itu saya nggak ngerti lah gitu guys. Yang jelas ini untuk parastamolnya bermanfaat banget ya. Jadi sangat penting sekali untuk diberikan untuk orang-orang yang lagi mengalami rasa sakit seperti sakit pinggang ini. Lanjut di sini untuk dexamethasonnya adalah obat golongan kortikosteroid yang mirip dengan hormon alami yang diproduksi oleh kelenjar adrenalin kita. Obat ini membantu dalam mengurangi peradangan, pembengkakan, panas, kemerahan, dan nyeri, dan digunakan untuk mengobati beberapa jenis artritis, alergi, dan juga asma. Dexamethasone juga digunakan untuk mengobati beberapa jenis kanker. Oh jadi gitu guys, jadi dexamethasone ini sangat penting sekali ternyata ya. Kegunaannya itu banyak banget, jadi benar-benar efektif untuk meredakan rasa sakit di pinggang kita ini. Dan sini kita lanjut bahas lagi masih tentang dexamethasone. Obat dexamethasone apa kegunaannya? Obat dexamethasone memiliki banyak manfaat yang bisa digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan dan jenis penyakit. Beberapa fungsi obat dexamethasone antara lain, ini salah satunya aja guys, yaitu mencegah kerusakan jaringan. Kegunaan obat dexamethasone yang pertama adalah mencegah kerusakan jaringan. Pada beberapa penyakit akibat peradangan, sistem kekebalan tubuh akan bekerja terlalu aktif. Jika aktivitas sistem kekebalan tubuh tidak segera dihentikan, maka hal tersebut dapat merusak berbagai jaringan sehat di dalam tubuh. Wow, bahaya banget ya guys. Jadi dexamethasone ini penting sekali. Makanya itu biasanya kalau teman-teman yang lagi sakit atau saya sendiri lagi sakit itu sering banget dikasih yang namanya dexamethasone ini. Jadi fungsinya ternyata seperti itu ya. Wow, mencegah kerusakan jaringan. Penting dan sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya kita akan bahas tentang kegunaan vitamin B kompleks. Yang pertama, mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. 2. Mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Oh, jadi gitu ya guys. Terus nomor 3, menunjang kesehatan otak gitu ya. Jadi obat yang kedua ini hanya diganti vitaminnya doang. Hanya diganti vitaminnya saja, dan ternyata memang untuk vitamin B kompleks ini memiliki banyak sekali manfaat. Termasuk di sini juga meringankan gejala PMS. Oh, jadi untuk teman-teman perempuan gitu yang sering sakit perut saat PMS-nya itu bisa mengkonsumsi obat ini juga. Jadi vitamin B kompleks banyak banget kegunaannya. Ya, mencegah migrain juga ternyata. Nah, pantasan aja kita diberikan vitamin B kompleks lagi untuk obat yang kedua ini guys. Dan di sini saya punya sebuah tips juga.
Jadi untuk teman-teman yang lagi mengalami masalah seperti ini, sebaiknya mengikat perutnya di sini. Di sini saya pakai selendang aja karena selendang itu bisa lebih nyaman aja daripada pakai apa sih namanya tuh stagen gitu. Itu terlalu gimana gitu rasanya kurang nyaman. Di sini bisa pakai selendang seperti ini. Jadi perutnya itu diikat, guys. Diikat seperti ini, barulah pakai celana dalam gitu. Kemudian pakai celana yang jangan celana yang longgar gitu. Dan hindari juga aktivitas duduk terlalu lama. Jadi di sini teman-teman juga itu saya sarankan untuk berjemur di sinar matahari pagi, karena setelah kita berjemur rasanya itu badannya menjadi lebih enak dan kita bisa keluar keringat juga ya. Karena untuk berolahraga kita belum bisa dengan kondisi seperti ini. Jadi dengan berjemur kita bisa berkeringat dan juga kita bisa mendapatkan vitamin D dari sinar matahari pagi. Dan pada saat video ini saya buat, rasa sakit pinggangnya sudah mendingan, sudah mulai baikan begitu. Nah, jadi semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mengalami masalah seperti ini. Sebaiknya jangan terlalu stres, dan semoga saja kita semua senantiasa bisa selalu menjaga kesehatan. Terima kasih banyak sudah visit di sini. Sampai jumpa lagi ya guys di video lainnya. Bye bye.